Anak berusia di bawah umur ini menceritakan kejadian saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon, Sukabumi. Dengan terbata-bata dan lemah, korban menceritakan diminta meminum air panas dan disiram hingga dianiaya. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka bakar, diduga bekas siraman air panas. Korban mengaku luka yang dialami akibat penganiayaan oleh ibu tirinya. Ibu tiri sempat menunggu bersama ayah korban. Setelah 8 jam perawatan, korban yang berusia 12 tahun meninggal. Ayah korban menangis histeris setelah anaknya meninggal. Pas saya pulang memang sangat jauh dengan sebelum keberangkatan saya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Stukpa, Polri untuk diotopsi. Sebelumnya anak ini pernah menjadi korban kekerasan ibu tirinya pada tahun 2025, namun kejadian selesai dengan mediasi. Jenazah siswa SMP ini dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Cipendei, Surade, Sukabumi. Akhir pekan biasanya menjadi momen ramai bagi kawasan wisata Pantai Ancol. Namun berbeda dengan hari ini, suasana pantai justru terlihat lebih lengang. Biasanya pengunjung memilih datang pada sore hari menyusul program khusus Ramadan, di mana pengunjung bisa masuk Ancol secara gratis mulai pukul 5 sore hari hingga pukul 11 malam. Begitu ya. Dan tidak hanya itu, di sebelah sana juga ada aqua games seperti aqua game, jadi bisa digunakan juga baik bisa dengan anak-anak ataupun bisa juga dengan kerabat begitu ya. Dan juga bisa berenang di pantai tentunya. Dan di belakang saya bisa dilihat Syafa, ada perahu yang juga bisa disewakan begitu ya. Jadi bisa menikmati aktivitas lainnya juga begitu. Dan selain itu tentunya setelah ngabuburit di Pantai Ancol juga bisa langsung berbuka puasa, karena di Pantai Ancol ini juga banyak spot-spot kulinernya juga. Jadi bisa buka puasa sambil menikmati pemandangan laut. Dan setelah berbuka puasa tentunya bisa menikmati pemandangan malam di Pantai Ancol ini dan juga menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi. Tentunya ini menarik sekali begitu ya. Jadi untuk Anda masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang bingung nih mau ngabuburit kemana, tentu Pantai Ancol ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang menarik, karena gratis masuk Ancol ini sudah mulai berlaku selama bulan Ramadan, dan caranya juga mudah sekali. Untuk bisa masuk Ancol secara gratis, Anda bisa reservasi di website resmi Ancol di www.ancol.com dan membeli tiketnya di H-1. Jadi kalau Anda datang langsung ke Pantai Ancol, tentu ini program ini tidak berlaku. Jadi harus membeli tiketnya di website resmi Ancol dan di H-1. Jadi tunggu apa lagi? Ayo reservasi sekarang dan ngabuburit gratis di Pantai Ancol. Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari Pantai Ancol, Jakarta Utara. Ya pemirsa, di awal Ramadan, sejumlah harga sembako di pasar tradisional Jakarta merangkak naik. Dan berikut laporan Kea Dela Rosa dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, di pasar tradisional Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat kian ramai di minggu pertama bulan Ramadan karena masyarakat masih berburu sembako untuk keperluan buka puasanya di minggu pertama Ramadan ini. Dan sejak tadi pagi, informasi yang kami dapatkan dari para pedagang, banyak sekali bahan pokok yang naik, dari mulai harga telur, harga daging hingga harga cabai. Dan tepat di samping kanan saya sudah ada salah satu pedagang yang berdagang sayur serta berdagang cabai, dan tentunya kami juga ingin mengetahui pantauan harga di minggu pertama bulan Ramadan ini. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Pak Deden. Pak Deden, boleh dijelaskan harga cabai yang naik dari berapa sampai berapa nih, Pak? Dari 100.000 sekarang sampai 100.000 sampai 140. Yang 140.000 yang mana nih, Pak? Rawit merah. Kalau untuk cabai keriting merah dan cabai hijau harganya berapa nih, Pak? 70.000. Sebelumnya berapa harganya, Pak? Sebelumnya 55. Dan memang pemirsa, selain harga cabai, beberapa harga sembako lainnya seperti harga telur yang sebelumnya dibanderol harganya dengan Rp27.000, namun pada saat Ramadan melambung tinggi menjadi Rp31.000. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Koirudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, audiensi Aliansi Masyarakat Toraja dan DPRD Tanah Toraja, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu penolakan massa terhadap rencana pembangunan proyek geotermal. Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Toraja tolak proyek geotermal diwarnai kericuhan. Kericuhan itu terjadi saat massa mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Tanah Toraja dan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Tiba-tiba situasi memanas, bahkan Bupati Tanah Toraja nyaris diamuk oleh massa. Massa yang kecewa sontak mengepung Bupati Tanah Toraja. Beruntung aparat kepolisian yang berada di lokasi bisa mengambil alih situasi hingga bentrok tak terjadi. Aliansi Masyarakat Toraja sebelumnya menyatakan penolakan terhadap proyek geotermal di wilayah Lembang Bala. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain persoalan bencana, massa juga menyinggung potensi dampak terhadap sumber air, lahan pertanian, serta kawasan hutan yang menjadi penopang ekonomi warga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews.